Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku dimanapun berada, saudaraku yang begitu semangat untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama Allah, yang insya Allah kita semuanya yang semangat dalam memperdalam agama Allah, termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu bagian dari ilmu manhajut tarjih fil hadis, yaitu metodologi tarjih dalam hadis. Bahwa dalam realitas kehidupan kita mendapati ada hadis-hadis yang kontradiksi. Antara hadis satu dengan hadis yang lain terjadi kontradiksi, perbedaan. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Inilah yang kemudian kita akan jelaskan tentang syarat-syarat tarjih. Agar tarjih ketika memenangkan, mengunggulkan satu hadis atas hadis yang lain yang kontradiksi itu, agar benar dalam melakukan tarjihnya, maka para ulama memagari dengan syarat-syarat tarjih. Apa syarat-syarat tarjih itu? Pertama, yaitu ayyakuna istiwa'ul haditsain al-muta'aridhain fil hujjiyah. Syarat pertama dalam tarjih adalah hendaknya dua hadis yang kontradiksi, yang bertentangan itu hendaknya satu derajat, sama derajatnya dalam hujjah. Maksudnya kedua-duanya dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan ingat, hadis yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil, dijadikan pegangan adalah hadis sahih. Berarti dua hadis yang kontradiksi yang akan kita tarjih tadi itu syaratnya dua-duanya harus sahih. Sebab kalau ada hadis sahih lalu bertentangan dengan hadis dhaif, tentu dalam hal ini tidak masuk dalam bab tarjih. Tidak perlu capek-capek kita mentarjih. Otomatis kalau ada hadis sahih bertentangan dengan hadis dhaif, maka otomatis hadis sahih ini yang diamalkan, sementara yang dhaif ditinggalkan. Nah, karena itu syarat pertama, hendaknya dua hadis yang kontradiksi ini satu level derajat, dua-duanya harus sahih. Yang kedua, syarat yang kedua adalah adamu imkanil jam'i bainal haditsaini al-muta'aridhaini. Yaitu tidak mungkin lagi dua hadis yang kontradiksi itu untuk dijamak, untuk ditaufik, untuk dipadukan. Jadi di sini kita ada dua istilah. Ada menjamak atau memadukan dua hadis yang kontradiksi, ada mentarjih. Nah, para ulama mengatakan kalau ada dua hadis yang kontradiksi, bertentangan, lalu masih mungkin untuk diamalkan dua-duanya, itu jauh lebih baik, jauh lebih diutamakan daripada mentarjih. Maka tarjih ini adalah langkah kedua setelah tidak mungkin lagi untuk dijamak, untuk digabungkan, untuk diamalkan dua-duanya. Maka ada kaidah al-jam'u aula wa muqaddam ala tarjih, bahwa menjamak, menghimpun, mengamalkan dua hadis yang kontradiksi kalau masih mungkin untuk dipadukan, disinergikan, dijamak dan diamalkan dua-duanya, itu jauh lebih diutamakan daripada ditarjih, diunggulkan satu, ditinggalkan yang lain. Karena kalau sudah tarjih berarti ada satu yang kita amalkan,
Sementara hadis yang lain yang marjuh kita tinggalkan. Ada banyak contoh tentang ini. Ya, misalnya ya, contoh yang real adalah tentang adanya hadis kontradiksi antara larangan ziarah kubur bagi perempuan dengan perintah ziarah kubur secara umum. Ada hadis la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Nabi melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Lalu ada hadis lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Lalu ada hadis lain sahih, zurul kubur, berziarahlah kalian untuk kuburan, fa inna tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Pertanyaannya, perintah ini hanya khusus laki-laki atau laki perempuan? Semua perlu untuk mengingat kematian dan akhirat, termasuk perempuan. Berarti ini umum. Ada lagi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku lakukan? Kalau seandainya ziarah kubur bagi perempuan itu dilaknat, haram, maka Nabi harusnya mengatakan, oh haram, gak boleh. Tapi kenyataannya Nabi malah mengajarkan, kalau engkau ziarah kubur, bacalah ini, yaitu Assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian kita doakan Allahumma fir lahum dan seterusnya. Nah, ini kontradiksi. Nah, ada ulama yang kemudian mengatakan kedua hadis ini kontradiksi, tapi masih bisa diamalkan. Masih bisa diamalkan dua-duanya, dijamak. Bagaimana cara memahaminya? Oh, yang dilaknat itu yang sering ziarah kubur. Tetapi kalau seseorang sekali perempuan ziarah kubur, gak ada masalah. Sehingga bisa dipadukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah alla yakuna al-hadis nasikhan alal akhar, awlil akhar. Yang ketiga syaratnya adalah bahwa tidak boleh hadis yang kita tarjih itu menasakh yang lain. Jadi ada dua hadis kontradiksi, lalu yang satu sudah jelas masuk dalam bab an-nasikh wal mansukh. Menasakh, yang nasakh itu mengganti hukum yang lain. Kalau sudah jelas dia masuk dalam bab nasikh mansukh, termasuk juga ayat Quran. Misalnya ini menasakh ayat yang ini. Dalam hadis juga demikian. Hadis ini menasakh yang lain. Maka tidak boleh lagi ditarjih. Kenapa? Karena sudah fix dia masuk dalam bab nasikh mansukh. Kalau sudah jelas dia nasikh mansukh, maka otomatis yang diamalkan yang an-nasikh karena dia belakangan. Kemudian yang ditinggalkan al-mansukh karena dia awal. Nasikh itu biasanya yang menasakh yang belakangan. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir adalah alla yakuna al-hadithani al-muta'aridhani mutawatiraini. Ini penting. Hendaknya dua hadis yang kontradiksi itu tidak boleh hadis mutawatir. Jadi para ulama membagi hadis sampainya ke kita itu kan ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir itu qat'i. Nah, kalau yang ahad itu dhonni. Qat'i itu apa? Qat'i itu pasti sahih dia. Mutawatir itu pasti sahih, qat'i dia. Oleh karena itu, dua hadis yang kontradiksi itu enggak boleh keduanya qat'i. Karena itu para ulama mengatakan la ta'arudhu bainal qat'iyyain, bainal mutawatiraini, li'annahuma qat'iyyan. Tidak mungkinlah ada kontradiksi di antara dua hadis yang mutawatir karena keduanya qat'i. Dan qat'i itu nggak mungkin. Seperti Al-Quran itu kan qat'i. Nggak mungkin ada ayat Quran satu dengan ayat Quran lain kontradiksi. Pasti ada kesalahan kita dalam memahaminya. Sama juga dengan hadis. Ketika hadis sudah dipastikan dia mutawatir, maka yang dua hadis yang mutawatir itu nggak mungkin akan kontradiksi. Maka kontradiksi ta'arud itu hanya berlaku pada hadis yang dhonni. Makanya di antara para ulama ketika mendefinisikan tarjih memperjelas bahwa kedua hadis yang kontradiksi itu adalah yang dhonni, bukan yang qat'i. Sebab kalau qat'i tidak mungkin, mustahil kedua hadis yang mutawatir yang sama-sama qat'i itu kontradiksi ta'arud. Nah,
Karena itu ini perlu dipahami dengan baik, dan insya Allah kalau kita memahami dengan baik tentang syarat-syarat tarjih ini, maka kita akan dapat mentarjih dengan baik. Syarat yang kelima, min syuruti tarjih, dari syarat-syarat tarjih adalah hendaknya yang membuat hadis itu rajih, ya, yang menjadikan hadis itu rajih, jadi faktor yang menjadikan hadis itu rajih, unggul, menang, kuat, hendaknya sifat atau hal itu melekat pada dalil tersebut, pada hadis tersebut. La mustaqilan anhu, tidak terpisah. Bagaimana maksudnya? Jadi para penuntut ilmu, saudara sekalian hafizakumullah, ketika kita mau mentarjih di antara dua hadis yang kontradiksi, maka kalau kita mentarjih hadis A misalnya, hadis 1 atas hadis yang kedua, pastikan bahwa yang menjadikan hadis ini rajih faktornya itu adalah yang melekat pada dalil ini. Contoh gampangnya adalah misalnya ada dua hadis kontradiksi. Nah, perawi hadis ini dengan perawi hadis yang lainnya itu sama-sama faqih, Karena ada ulama yang mentarjih, mengunggulkan, memenangkan hadis satu atas yang lain dengan pertimbangan kefakihan perawinya. Sama-sama faqih, sama-sama ahli fikih, pemahaman agama yang mendalam. Tapi yang di sini taruhlah kalau kita kasih angka, ini nilainya misalnya 80 kefakihannya, yang ini 70. Berarti apa? Yang hadis satu ini lebih unggul 10. 80 lawan 70. Nah, keunggulan 10 tadi itu adalah sifat yang melekat pada dalil itu, pada hadis itu. Bukan karena faktor yang lain, bukan diambilkan dari luar lalu menjadikan dia rajih, bukan. Tapi faktor yang menjadikan hadis A ini unggul karena ada sifat kelebihan perawi hadis ini lebih faqih daripada perawi yang lainnya. Nah, inilah syarat yang kelima yang harus diperhatikan. Jadi bukan diambilkan faktor lain dari luar dalil keduanya, tetapi yang menjadikan hadis ini unggul, rajih, karena ada tambahan kekuatan kefakihan perawinya sehingga dia menjadi rajih. Makanya ada kaidah nanti di dalam kaidah tarjih, yaitu dia ditarjih dengan pertimbangan afqah, kefakihannya. Inilah ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, syarat-syarat tarjih ketika kita dihadapkan pada dua hadis yang kontradiksi, baina mukhtalafil hadis, maka kita kalau mau melakukan tarjih, mengunggulkan satu atas yang lainnya, harus memenuhi syarat-syarat berikut. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kita untuk semangat memperdalam agama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kebaikan dalam hidup kita. Dan kalau kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini semangat dalam memperdalam agamanya, maka seperti hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan ditandai dengan semangatnya untuk belajar agama, maka insya Allah kalau kita istiqomah membawa kepada kebaikan kehidupan kita, kebaikan kehidupan keluarga kita, kebaikan kehidupan masyarakat kita, dan kebaikan kehidupan berbangsa bernegara kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.